Ya, hai semuanya, selamat pagi. Kita mulai dengan berita terbaru. Komandan Angkatan Laut Garda Revolusi, Ali Reza Tangsiri, diserang malam hari di Bandar Abbas, Iran. Menurut seorang pejabat tinggi Israel, Tangsiri bertanggung jawab langsung atas penutupan Selat Hormuz. Saya diberitahu para pemimpin operasional senior, termasuk Kepala Intelijen dan Operasi, ada di Pusat Komando Angkatan Laut Rahasia. Itu menurut pejabat tinggi Israel. Penilaian kerusakan masih berlangsung, namun mereka yakin dia tewas dalam serangan itu. Itu serangan terarah berdasarkan intelijen dari ITS, Iowa, dan Israel. Menurut sumber ini, Iowa dan Israel terus memanfaatkan operasi intelijen untuk menembus kepemimpinan Garda Revolusi. Presiden Trump menyebut Iran ingin kesepakatan, namun media pemerintah Iran menyatakan pejabat Teheran menolak proposal gencatan senjata Washington. The Wall Street Journal melaporkan Presiden Trump mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa dia ingin menghindari perang berkepanjangan dengan Iran dan berharap mengakhiri konflik dalam beberapa pekan ke depan. Serangan intens Taimur dan Israel ke Iran dalam 24 jam terakhir menargetkan lebih banyak gudang rudal balistik dan berbagai posisi di ibu kota Iran. Video ini tersedia dari Bulan Sabit Merah Iran. Presiden Trump menyampaikan pernyataan terkait operasi tersebut pada Rabu. Saya katakan kita menang luar biasa. Belum pernah ada yang melihat seperti yang kita lakukan di Timur Tengah dengan Iran. Mereka sedang bernegosiasi dan sangat ingin mencapai kesepakatan. Namun mereka takut mengakuinya karena khawatir dibunuh rakyat sendiri atau oleh kita. Tidak ada kepala negara yang kurang menginginkan jabatan ini selain pemimpin Iran. Video itu menampilkan serangan berulang dari NTU terhadap infrastruktur militer Iran. Komando Pusat NTU menyebut lebih dari 10.000 target Iran diserang dalam 4 minggu operasi Furia Epica. Komandan Centcom, Laksamana Brad Cooper, mengatakan bahwa 2/3 produksi rudal dan drone Iran telah dihancurkan. Cooper menyimpulkan tentang Angkatan Laut Iran. Selama beberapa dekade, kapal perang Iran telah berpatroli di perairan regional, mengancam dan mengganggu pelayaran global. Hari-hari itu telah berakhir. Kini kami sudah menghancurkan 92% kapal terbesar Angkatan Laut Iran. Mereka sudah tidak berlayar lagi, dan menurut penilaian operasional saya, kini mereka kehilangan kemampuan memproyeksikan kekuatan dan pengaruh Angkatan Laut secara signifikan di kawasan maupun dunia. orang-orang Iran terus melakukan serangan dengan rudal balistik ke Israel, meluncurkan 7 rentetan terpisah sejak pagi ini. Anda bisa melihatnya di video ini. Orang Israel memburu posisi peluncuran itu. Mereka mengklaim lebih dari 150 peluncur masih tersisa. Kami punya beberapa gambar akibat ledakan di sana dan di Israel. Setelah serangan dengan amunisi tandan ke warga sipil di sekitar Tel Aviv, 6 orang di sini terluka parah. Amunisi fragmentasi. Todd Carley, berita mendesak, Kepala Angkatan Laut Garda Revolusioner Iran tewas dalam serangan malam oleh operasi intelijen gabungan Ebiswa dan Israel. Terima kasih Trey Ingst. Kami lanjutkan ke Steve Yates, mantan Wakil Penasihat Keamanan Nasional untuk Wakil Presiden Cheney. Steve, terima kasih sudah hadir dan membahas ini. Anda sudah mendengar laporan Trey, bukan? Saya ingin membahas Trump yang bilang Iran ingin kesepakatan. Jadi maksud saya, kita sudah memasuki minggu keempat dari hal ini. Dan Anda mendengar Iran mengatakan, tidak, tahu kan? Mereka akan menolak kesepakatan-kesepakatan itu. Apa arti semua ini bagi Anda? Ya, 4 minggu terasa seperti waktu yang lama jika kita mempertimbangkan siklus berita kita. Meski ada diplomasi bolak-balik, operasi militernya berlangsung cukup cepat. Bagi saya ini menunjukkan bahwa Presiden Trump jelas sedang berkomunikasi dengan beberapa orang di Iran. Kita tidak tahu siapa mereka, dan jika identitas mereka terbongkar, nyawa mereka bisa terancam. Tapi dia sudah sangat jelas sejak awal bahwa dia ingin menjadikan ini operasi jangka pendek, setidaknya dalam hal militer. Saya yakin eskalasi akan menurun dalam waktu dekat, namun operasi bersama tetap dibutuhkan untuk mengelola situasi selanjutnya. Namun intensitasnya tidak setinggi ini bagi Amerika Serikat. Secara militer, angkatan bersenjata kita tidak mungkin tampil lebih baik lagi.
Integrasi dan pembagian tugas dengan sekutu kita Israel akan dipelajari banyak sekutu lain dan mungkin membuat mereka iri. Anda bilang masih butuh militer meski ada kesepakatan. Berapa lama itu akan berlangsung? Baik, saya rasa itu akan tergantung pada kondisinya. Dan saya percaya bahwa Presiden Trump juga telah menjelaskan selama proses ini bahwa dia akan memberikan insentif, tetapi juga memberikan tekanan tertentu untuk memastikan bahwa sekutu yang memiliki kepentingan terlibat mengambil peran tertentu. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh kekuatan lain untuk memastikan kapal-kapal dapat lewat dengan aman. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh kekuatan lain untuk menjaga perdamaian. Kedepan, kita kemungkinan besar akan butuh pasukan penjaga perdamaian internasional. Ada pemeriksa dan risiko proliferasi terkait fasilitas rudal nuklir yang tersisa, sehingga tetap ada pekerjaan yang harus dilakukan. Saya akan menganggap ini lebih sebagai pemeliharaan daripada operasi intensitas tinggi. Tetapi tetap saja ada pekerjaan yang harus dilakukan dan beban ini harus dibagi dengan pihak lain. Saat Trump meminta 200 miliar dolar minggu lalu, banyak orang mulai bertanya-tanya, seberapa lama ini akan berlangsung? Saya ingin memutar cuplikan audio dari Sekretaris Pers Gedung Putih, Caroline Leavitt. Dia berjanji akan menghancurkan rezim Iran jika menolak kesepakatan damai. Dengarkan ini. Presiden Trump tidak menggertak dan siap bertindak habis-habisan. Iran tak boleh salah hitung lagi. Kesalahan perhitungan mereka menyebabkan kehilangan pimpinan senior, angkatan laut, angkatan udara, dan sistem pertahanan udara. Setiap kekerasan mulai dari titik ini akan terjadi karena rezim Iran menolak untuk memahami bahwa mereka sudah kalah dan menolak untuk mencapai kesepakatan. Apa reaksimu terhadap hal itu? Ya, menurut saya itu juga memiliki kelebihan karena memang benar. Dan sekali lagi, Presiden Trump berbeda dengan apa yang dipikirkan para pengkritiknya. Sebenarnya cukup menahan diri dalam kampanye militer ini. Cara ini telah menimbulkan kerusakan besar pada target militer. Namun dalam perang total seperti perang besar di masa lalu, serangan biasanya ditujukan ke infrastruktur sipil dan energi untuk menghentikan pasokan bahan bakar mesin perang. Dia memilih tidak menyerang sebagian besar infrastruktur agar rekonstruksi dan pemulihan ekonomi Iran lebih mudah setelah konflik. Mungkin saat muncul pemerintahan baru. Saya rasa jika mereka tak melihat ini sebagai harapan terakhir dan terbaik untuk mencapai kesepakatan guna mengurangi ketegangan. Jika mereka mencari perdamaian dan tinggal di Iran yang telah direformasi, saya rasa dampaknya akan sangat berat. Terima kasih. Baik Steve Yates, terima kasih banyak atas waktunya pagi ini. Kami sangat menghargainya.